Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Polres Aceh Singkil mulai menyosialisasikan kepesertaan BPJS sebagai persyaratan pengurusan SIM. Pedagang kambing kurban musiman mulai menjamur di Taman Kota dan Jalan Protokol Semawe. Warga Kabupaten Pidi punya lokasi baru untuk berwisata, yakni Kebun Salak Tangse. Persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan untuk pengurusan surat izin mengemudi SIM mulai disosialisasikan. Satlantas Polres Aceh Singkil bekerja sama dengan BPJS menempatkan petugas di lokasi pengurusan SIM untuk melayani warga yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Pemohon SIM yang belum terdaftar atau belum menjadi peserta aktif akan dibantu petugas agar bisa memperoleh atau memperpanjang masa berlaku SIM. BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan perpanjangan masa berlaku SIM ini sesuai Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan dan pengadaan SIM. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dari BPJS Aceh Singkil sudah memang membangun komunikasi dengan kita, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil. Sementara hasil koordinasi bahwa mulai tanggal 1 Juli nanti selama 1 minggu ke depan mereka akan menempatkan personilnya, mungkin sebagai penyampaian tata cara atau syarat-syarat tentang pembuatan BPJS. Kemudian dari kita sendiri, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil, mulai besok Senin sampai dengan tanggal 1 Juli itu akan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan seperti biasa. Mungkin hanya sekedar mensosialisasikan. Polres Aceh Singkil merupakan Polres di jajaran Polda Aceh yang menyosialisasikan uji coba kebijakan baru ini. Selain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur juga menerapkan kebijakan serupa. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman menjamur di beberapa sudut Kota Luk Semawe. Kawasan Taman Riadah, pusat Kota Luk Semawe mulai diramaikan pedagang kambing kurban yang dijajakan langsung di pinggir jalan. Fenomena pedagang hewan kurban musiman sudah berlangsung selama belasan tahun. Namun tahun ini jumlah mereka lebih banyak sehingga memadati jalan protokol Kota Luk Semawe. Akibatnya arus lalu lintas sedikit terhambat. Namun untuk tahun ini daya beli masyarakat menurun dibanding tahun lalu. Biasanya beberapa hari menjelang Idul Adha, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 ekor kambing. Namun kali ini baru 30 ekor saja. Ya, udah ada 20 ekor gitu. Kalau tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya ada 60 ekor habis. 60 ekor. Ini meningkat kapan? Kapan lagi kita kira-kira penjualannya meningkat? Beberapa hari menjelang Idul Adha kira-kira? Menggang lah gitu. Menggang tak? Ini kambing yang kita jual berapa harganya, Bang? Ada harga 4 jutaan. Paling murah berapa? Paling murah 2,5, 22 gitu dah. Harga kambing bervariasi mulai dari 2,2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung dari bobotnya. Harga kambing kurban masih sama dengan harga tahun lalu. Harga kambing atau hewan kurban lainnya bisa naik jika permintaan meningkat sehari menjelang Idul Adha.
Meski dijual bebas, kambing yang dijual di tempat ini dijamin sehat dan terawat sehingga aman sebagai hewan kurban. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha di Aceh Besar meningkat. Karenanya sejumlah peternak menambah pasokan guna mengimbangi tingginya permintaan. Seorang pedagang di Aceh Besar biasanya hanya mampu menjual kambing 20 ekor, kini meningkat antara 70 hingga 80 ekor per bulan. Selain kebutuhan pribadi, permintaan kambing kurban juga datang dari badan usaha hingga instansi pemerintah. Sebuah peternakan di Gampung Rukoh, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar terus didatangi pembeli kambing kurban selama beberapa hari terakhir. Kalau lebaran kayak gini memang kita penjualannya untuk kantor, DT Peduli Aceh, seperti orang itu sama kita juga ambilnya. Cuma kita banyak langganan yang biasa-biasa. Ya, lebaran haji memang tempat kita semua. Kita penjualan pun beda dari yang seperti orang. Kita walaupun dapat sedikit, yang penting kambingnya berjalan tuh. Harga dari 2,5, 2,3 sampai 4 juta. Harga kambing masih stabil berkisar antara 2,3 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan bobotnya. Selain kambing lokal, di peternakan kambing ini juga menyediakan kambing jenis etawa hingga kibas atau domba. Seluruh kambing yang dijual di peternakan ini telah laku, namun baru diantar ke pemiliknya saat Hari Raya Idul Adha. Lonjakan permintaan kambing diprediksi terus terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kios yang ada di Gampung Kutadingi. Mungkin itu saja ya. Sejumlah kader Gampung atau Desa Pangan Aman Gampung Kutatinggi, Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya diberdayakan melakukan uji sampel produk makanan dan observasi standar keamanan pangan. Uji sampel makanan dan observasi berlangsung di beberapa titik, mulai dari sekolah, kios atau kedai, hingga produk makanan rumahan. Kader Desa perpanjangan tugas Balai Besar POM Banda Aceh sebagai kader pangan aman. Gampung Kutatinggi merupakan satu-satunya desa di daerah yang dikukuhkan BPOM Aceh untuk meneruskan misi pengawasan obat dan makanan. Sejak tahun 2020, kader pangan aman Gampung Kutatinggi telah menerapkan standar kesehatan dan keamanan makanan, baik dengan cara menguji sampel makanan demi teruji dan juga terhindar dari bahan kimia. Kegiatan kita hari ini merupakan perpanjangan tangan dari BPOM, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang dijalankan oleh warga kami sendiri, yang merupakan kader pangan aman yang dikukuh 2020 oleh Provinsi Aceh. Kita bertujuan dengan kegiatan ini dapat mengedukasi akan standar kesehatan dan keamanan di tingkat desa. Contohnya makanan yang diolah di desa aman kita, baik anak-anak dan orang tua. Kader pangan aman didampingi Loka BPOM Aceh Selatan menguji sampel makanan yang telah diambil di salah satu rumah olahan jajanan makanan saji. Langkah ini disambut gembira warga dan pemilik pengolahan makanan demi terjaganya asupan makanan yang sehat di lingkungan desa. Ini adalah kegiatan implementasi program nasional Badan POM yang dilakukan untuk Desa Pangan Aman. Jadi sudah terbentuk kemarin kader Desa Pangan Aman di Desa Kutatinggi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi ini merupakan pengimplementasiannya. Jadi beberapa programnya itu yaitu melakukan pengujian cepat pada sampel pangan jajanan. Kegiatan ini sebagai implementasi BPOM Aceh dalam menerapkan pengawasan obat dan makanan. Kader dibina untuk bisa mengedukasi kepada lingkungannya.
Selama ini pengawasan terhadap makanan masih kurang, sehingga kegiatan ini diharapkan warga sadar terhadap kesehatan dan standar keamanan makanan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.